Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini seperti yang Anda lihat lagi, saya memakai baju bernuansa merah lagi. Artinya ini adalah berita yang hot lagi. Ya apalagi ya, kalau bukan VTube, udahlah, langsung aja gitu ya. Nah, berita apa nih Pak yang hot? Iya ada dong, kalau nggak ngapain saya pakai baju merah gitu ya. Jadi jangan bilang gara-gara VTube lagi asik main tenis 60 hari, saya nggak punya bahan gitu. Ada, banyak kok. Oke, kita mulai saja ya. Kita mulai dengan berita di mana kan Anda tahu sebelumnya VTube mengumumkan bahwa sejak tanggal 21 Juli dia mengumumkan perlu memaintenance sistemnya selama 60 hari ke depan. Ya segala macam alasan lah Anda bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Kemudian di kalangan leader dan member beredar berita bahwa itu semua karena kepala IT-nya, sebut saja direktur IT-nya kah atau general manager IT-nya, pokoknya kepala IT-nya, Mr. Shah katanya meninggal dunia. Kan sudah saya bahas juga ya. Lah masa gara-gara kepala tim IT-nya meninggal dunia berantakan IT-nya. Ini perusahaan apa? Ya dong, kan di mana-mana kalau ada kepala ada wakil dan masih nggak ada anak buahnya, masa gara-gara ini satu meninggal berantakan? Ya dong, kecuali yang saya sudah bilang, Mr. Shah itu kepala IT juga, programmer juga, tukang pasang kabel juga, dan lain-lain. Single fighter, ya maklum kalau itu terjadi. Tapi kan bukan itu. Nah, di sini kita lihat ya. Sini kita lihat. Ada satu postingan yang menurut saya lucu di Facebook yang diposting oleh Luke Fabre. Ya ini dia menyindir lah ya, menyindir. Rest in peace, RIP Mr. Shah katanya ya. Do Mr. Shah, do Mr. Shah. Ini mungkin menyitir dari sebuah lagu Baby Shark kali ya mungkin. Nah ini ilustrasinya. Lucu kan? Ini bagian IT-nya. Dan ini yang dibawanya membernya. Waduh, ternyata dia juga setuju gitu ya dengan istilah saya, bebek dungu. Oke. Nah ini dia, ini yang terjadi ya. Kemudian Nadia Leslie, dia menyindir nih para pemain VTube. Dikatakan di sini, yuk buat para VTuber katanya, yang modal fast tracknya belum balik, refreshing dulu. Itu dia sediakan tali gantungan. Lucu juga nih ya. Ya iyalah, sudah maintenance 5 bulan, baru hidup 2 minggu, KTP belum terverifikasi, maintenance lagi 2 bulan. Ya istirahat saja, itu ada tali gantungan tuh, ya kan? Wah, lucu juga nih Nadia Leslie, kata-katanya singkat tapi majlep. Oke? Aduh, kemudian Fiaska, aduh lucu juga di sini ya. Diambil dari sebuah video, nggak tahu siapa nih orang nih ya, kayaknya kenal saya nih. Dia bilang bebek dungu wajib goblok. Iyalah, kenapa juga bebek dungu ya. Ternyata dia pakai istilah saya juga nih. Orang ini nih yang kacamata siapa ini? Bebek dungu wajib goblok. Iyalah. Oke. Kemudian di sini muncullah beberapa video di channel YouTube memberi semangat kepada member VTube yang sudah 2 kali patah hati. Di sini ada satu video keren sih ya.
Siapa itu Akbar Gensus? Siapa ini Akbar Gensus? Manajemen. Dia bilang apa ini? Ya ini cipua lah biasa ya, cipua. Kan biasa kan leader itu cipua terus, kasih motivasi palsu. Dia bilang, pesan untuk member VTube, tetap semangat, ya kan? Progres menuju VTube 3.1.0. Manajemen aja nggak bilang bahwa mereka mau siapkan 3.1.0. Lah ini siapa seakan-akan mewakili manajemen? Ya terserah lah ya. Kalau ada member VTube yang masih mau percaya, monggo gitu ya. Kan Anda kan memang sudah terbiasa dari kibul ke kibul dan ke kibul, dikibulin terus gitu. Nah kemudian di bawah ada satu orang lagi tuh, siapa itu? Dia bilang VTube akan dibuka kembali dalam waktu dekat. Pret. Apa itu? Lakukan pengisian ulang NPWP di VTube dan V+. Nah, artinya apa yang saya telanjangi di video-video saya sebelumnya bahwa mereka tidak pernah potong pajak dan tidak pernah setor pajak ke kantor pajak terbukti. Karena bayangin, sudah 1 tahun, mereka kan sejak dari bulan apa? Mei kan? Mei tahun 2020. Kemudian Juli dibilang ilegal, tapi nggak mau stop-stop, ya kan? Artinya sudah beroperasi 1 tahun kan? Meski sekarang maintenance lagi. Tidak pernah melakukan kewajiban bayar pajak. Sekarang baru mau pengisian ulang NPWP. Bukan pengisian ulang, memang dari dulu nggak pernah ada NPWP. Kalau ada NPWP udah pernah diisi, bayar dong pajak. Berarti mengakui dong. Apa yang saya telanjangi ditelan sama mereka. Ya kan? Malah di bawahnya Anda lihat judulnya tuh ya. Wow, VTube tidak jadi maintenance 60 hari. Anda siapa? Anda manajemen. Lah, ini juga nggak kenal saya siapa tuh. Informasi terkini VTube dan V+. Udahlah, kalau memang tidak jadi maintenance 60 hari, tunggu pengumuman dari manajemen, bukan dari Anda. Nah, kalau ada bebek dungu yang percaya sama video ini, namanya bebek dungu halu idiot kuadrat. Makanya kan saya bilang bebek dungu sukanya dibohongi, dikibuli. Maka tadi yang via Aska pasang itu foto siapa tuh anak kecil itu pakai kacamata itu ya. Bebek dungu wajib goblok, ini dia. Cocok, wajib goblok gitu. Nah oke lah. Aduh lucu-lucu nih ya. Kemudian kita lihat satu leader nih. Nah leader ini tak lain adalah Bapak Pendeta. Saya mesti tekankan, Pendeta Effendi Laransedu. Pak Pendeta Effendi dititip salam oleh Bapak Pendeta Abraham Konrad Supit. Katanya bertobatlah nak katanya. Ya, kembalilah ke jalan yang benar. Nah, itu pesannya Pak Abraham. Yang saya dengar. Ya, Bapak kan kenal dengan Pak Abraham kan, bekas bos Bapak gitu ya. Nah, ini Pak Pendeta ini, kan saya sering disindir gitu ya. Lah itu Pak Chandra itu seorang pendeta ngomongnya kasar, bebek dungu. Saya kasih tahu. Yesus saja ngomongnya lebih kasar dari saya kan. Kalau Anda benar orang Kristen, ngeledekin saya ini pendeta ngomongnya kasar, Tuhan Yesus marah ngomongnya lebih kasar dari saya. Apa dia ngatain itu orang-orang ahli Taurat? Hei engkau, ular beludak. Ya kan? Pak Rasul Paulus pun pernah mengatakan, jangan percaya sama anjing-anjing itu yang menyesatkan. Bisa masing lebih halus lah pakai kata bebek yang lucu, tetapi dungu, halu, dan idiot. Nah, kalau Pendeta Effendi ini ngomongnya sih memotivasi, cuman ngibul semua. Ya kalau Anda percaya ya silakan. Ya kan? Anda pilih mana, orang yang ngomongnya kasar, bebek dungu seperti saya? Saya sebenarnya nggak kasar sih ya. Malah lucu lah kata-kata bebek dungu gitu ya. Tapi saya jujur ngomong pakai data untuk mencerdaskan Anda ketimbang seorang pendeta gitu ya. Yang tujuannya untuk menjerumuskan Anda ke permainan money game seperti ini. Anda pilih mana? Ya terserah Anda tentukan sendiri. Nah, di sini Effendi Laransedu ini dibully. Ya wajib lah. Saya juga sering dibully gitu ya. Tapi bully orang ke channel saya lucu-lucu bulinya gitu ya. Bulinya
enggak apa ya, enggak mutu gitu. Nah, kalau ini mutu nih bulinya, kita baca ya. Mungkin Effendi Laransendu ini sebelumnya berbicara mengenai marketing plan. Dia kan pernah bilang, jangan jual VP, nanti VP bisa naik 2 kali lipat. Padahal yang jual VP mereka-mereka gitu ya. Artinya apa? Supaya yang bodoh itu jangan jual VP, mereka yang jual VP. Nah itu leader-leader begitu, jangan jual, nanti akan naik 2 kali lipat. Ya, rasain. Nah di sini kita lihat nih, yang bikin marketing plan juga perusahaan. VP antar member yang difasilitasi juga perusahaan. Yang lucu siapa? Nah dia nyindir, lu yang lucu Pak Effendi, gitu maksudnya. Ini kan jelas, ya kan? Nah baca lagi nih, Outer Heaven bilang apa? Lah kan leader-leader kawan lu, maksudnya kawannya Pak Effendi. Dan lu bilang 2 kali lipat harga VP kan? Yang saya bilang tadi, VP akan naik, katanya 2 kali lipat jangan dijual. Padahal dia dan teman-temannya jualan VP. Kok sekarang bilang lain? Lah iya dulu ngakunya naik 2 kali lipat, sekarang ngomongnya lain. Cuci tangan lu Pak Tua. Ternyata yang dibilang Pak Tua bukan saya aja ya. Dia juga dikatain Pak Tua. Bentar lagi pakai baju orange. Kemungkinan. Karena nanti jangan skip video saya. Nanti bagian akhir saya update Anda mengenai perkembangan terakhir pelaporan, VTube, manajemen, dan para leadernya ke Barreskrim. Stay tune baby. Simak sampai akhir. Bentar lagi pakai baju orange. Sekarang lu nyalain member-member. Jadi di sini ternyata si Pak Effendi ini nyalain member-member gitu. Marah ini, dikatain tuh. Sekarang lu nyalain member-member. Sialan lu. Bukan saya ngomong lu, saya cuman mengucapkan. Sialan lu katanya. Nah, kasihan deh. Kasihan deh. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai, Pak Pendeta. Oke, lanjut. Kemudian Delvin Jonathan kesel dia nih, cengar-cengir mulu kayaknya gitu. Nggak ada yang lucu. Ini bukan Dahal kali ini ya. Kan H sama J kan deket tuh keyboard. Mungkin Dajjal, dia dianggap Dajjal. Nggak ada yang lucu Dajjal gitu. Sehat kan lu? Kasihan deh. Kasihan banget. Kemudian Outer Heaven berkata lagi. Tadi kan sudah, sekarang berkata lagi. Mana ada yang sehat dia? Mental udah kena, jadi dikatain mentalnya ini sudah kena dia. Kemarin aja cuman baru ada countdown udah jingkrak-jingkrak loncat lari-lari. Hihihi, udah tua tapi bohong mulu kerjaannya nih orang. Lah iya, pakai telanjang dada gitu ya. Ya mendingan saya lah, nggak pernah telanjang-telanjangan. Nah ini pakai telanjang-telanjang. Kemudian Delvin menanggapi, hahaha, wak, gitulah. Ya mungkin menirukan suara bebek gitu. Aduh, kasihan banget dah. Nah, kemudian inilah orang yang mungkin disebut berjambul nanas rambutnya. Si Ade Manja tak lain gitu ya. Kita lihat nih, kontennya juga dibully dia. Safira Channel berkata, hiburan di masa pandemi buat tingkatkan imun. Iya, karena Ade Manja ini lucu. Orang bilang seperti Nobita. Ya. Nobita itu di film Doraemon gitu ya. Mau ke sini, mau ke sana pakai apa? Baling-baling ajaib gitu ya. Tapi nggak pernah terjadi keajaiban. Aduh, kemudian Real Word. Nah, ini saya salut nih sama Real Word nih. Dia bilang, omong kosong. Maksudnya si Dema ini omong kosong. Dia punya kontennya, videonya itu omong kosong. Mending Pak TT, Pak Chandra Teja maksudnya. Kamu kebanyakan ngomong. Tetaplah berkonten meskipun tak berguna. Iya memang kontennya nggak pernah berguna. Ngoceh tapi nggak punya data. Cuman kebanyakan itu mau coba bully saya. Itu yang berita saya dengar. Saya nggak pernah nonton videonya. Tetaplah berkonten meskipun tidak berguna Dema katanya. Tetap positif untuk sesuatu yang negatif. Double V maksudnya VTube dan V+. Pret. Real Word yang bilang. Kemudian aduh kasihan kau Ade Manja, kasihan. Kemudian Outer Heaven. Oh ya, Outer Heaven berkomen juga di sini ya. Nih kaca, maksudnya disuruh ngaca dia. Karena jarang ngaca dia. Oh ya betul, jarang ngaca. Kemudian Irin lah kita sebut ya. Terus lanjutkan bang, bikin konten yang nggak berguna. Wek katanya. Tuh kasihan nih Ade Manja nih.
Kasihan deh, manja bisa juga artinya mandi jarang gitu ya. Aduh. Nah, kemudian kita lihat lagi nih. Teruslah mendongeng agar tidak dikejar-kejar downline. Lah iyalah, dia harus dongeng yang ngibul-ngibul supaya nggak ditagih sama downline-nya. Kan downline-nya juga pada mau cairkan VP. Ya kan? Pasti dia dikejar. Ya dia bikin motivasi aja terus supaya menghindari kejaran downline. Kasihan deh lu, adek manja. Aduh. Terus Amra Rozali, sepertinya nih orang Padang. Dia bilang, mana ada VTuber dibohongin oleh hater. Iyalah, VTuber nggak pernah dibohongin sama hater seperti saya. Saya malah memberitahu para pemain VTube yang benar. Hater nggak pernah bohongin VTuber. Bener ini Amra. Sebaliknya VTuber dibohongi para leader lah maksudnya. Seperti ini orang nih, si Ade Manja maksudnya. Iya betul lu kamu Amrah, betul. Kemudian Technical Plumbing bilang apa? Hiburan pandemi di saat kekurangan imun. Iya, saya dapat berita dari teman-teman yang sering nonton. Pak, kapan-kapan nonton dah tuh kontennya Dema, lucu. Hiburan supaya meningkatkan imun. Allah, nggak mau saya buang-buang pulsa saya aja, kuota saya. Nah kemudian Gede Suharjaya. Waduh, thank you nih Pak Gede. Sebutkan nama saya lagi di sini. Orang ini sirik. Ya betul, yang ada manja itu sirik katanya. Ternyata Pak Chandra Teja dapat viewernya lebih gede dari orang ini. Ya pantes lah dia ngomongnya ngaco. Orang pasti dengar konten saya yang benar, yang mendidik. Dia mah cuman ngebanyol ya. Ngebully saya atau apa, nggak ada mutunya bulinya. Kalau memang sudah kalah, akuilah. Aduh, gini amat nih leader. Iya, nggak ada malunya maksudnya. Gitu ya. Udahlah, ngomong yang jelas aja. Nggak usah malu-malu kalau sama Ade Manja. Wah, ini yang katanya jambul nanas. Baru tahu saya. Nah, ini baru seru nih. Kita lihat percakapan di grup WhatsApp ini. Di Serikat VTuber Indonesia. Bukan grup WhatsApp ini. Grup Telegram. Ada seorang namanya Aan Fian. Aan Fian berkata, kalau lihat channel Ade Manja lucu, memang lucu dia. Ya, makanya orang bilang itu jambul nanas gitu ya, seperti Nobita. Ngomongnya belepetan, memang belepetan. Ya, memang belepetan. Orang panik, memang panik dia. VP-nya udah 7 bulan nggak laku-laku. Dan diuber-uber sama downline-nya. Katanya Bapak Chandra fitnah dan pencemaran nama baik. Kenapa nggak dilaporin? Ya kan? Coba laporin Pak Chandra gitu maksudnya. Misalnya pencemaran nama baik. Lawak banget tuh Ade Manja. Ya memang suka ngelawak dia. Makanya pantasnya jadi stand up komedian. Bukan jadi pelayan di gereja yang main organ tunggal. Iya cocok dia jadi stand up komedian. Kemudian Ratu Ponsi berkata, VTube sedang PPKM. Pelintat-pelintut kibuli member. Bagus juga nih PPKM ternyata pelintat-pelintut kibuli member. Saya kasih tahu ya, grup Serikat VTuber Indonesia ini isinya pemain VTube yang kecewa dan akan menuntut VTube manajemennya dan leader-leadernya melalui masyarakat online Indonesia yang nanti di akhir saya akan terangkan. Kemudian Roy Go ini mengomentari komentarnya Cakmat yang berkata, jangan khawatir VTube itu bonafit. Alah katanya Roy Go bilang, Laran Sendu itu kalau bicara halu. Ya memang halusinasi sih bener. Sudah di luar angkasa pemikirannya. Konyol sekali. Ya kan? Aduh. Kemudian Asen bilang VTube sudah diblokir lagi sama SWI, ketahuan. Ada fast track. Iyalah, basic ABC, premium ABC itu fast track. Nggak usah diharapkan lagi lah. Tamat. VTube go to hell. Aduh, kasihan dah. Kasihan kau VTube, kasihan. Oke. Nah, ini yang ada di ini. Kemudian satu lagi, ini ada dua lagi. Nah, dua lagi ini yang di percakapan di Serikat VTuber Indonesia ini. Bentar. Ini lucu ini. Nah, sini dikatakan masih di grup yang sama. Siapa ini? Orang yang menamakan dirinya Syarat SWI poin 5. Nah, bagi Anda yang lupa, syarat SWI nomor 5 itu mengharuskan
VTube langsung beli VP-nya member. Oke? Di sini yang komentar siapa ya? Ya dia sendiri ya. Laran Sendu kemarin motivasi ngomongin aduh. Ya saya nggak pernah nonton videonya ya. Baru tahu ya dia ngomongin motivasi dihubungkan dengan di ngomongin. Ya Nusa Kambangan aja. Sadis nih, kayaknya mau dikirim ke Nusa Kambangan ya. Terus Satriono bilang apa nih? Motivapret. Iya, kan Laran Sendu ini selain pendeta juga ngakunya motivator kan? Wah, ini Satriono gawat juga nih. Motivapret. Aduh. Kemudian Dimas bilang, main VTube. Dan siapa yang akan beli VP kita? Ya nggak ada lah, sesama member. Kalau membernya udah pada pinter semua, siapa yang mau beli VP? Betul. Roygo berkata lagi, mengomentari soal Laran Sendu ini. Betul, 11-12 sama DHI, Ade Manja. Ya sama lah, dia saudaraan lah gitu ya. Itu lucunya lah gitu ya. Nah, Satriono ini menjawab tadi, siapa yang beli VP? Ya, member lain yang masih dungu gitu. Ya kan? Terus Roygo bilang lagi, motivasi kok openingnya ngomongin kalau ada di muka. Ya kan bodoh kan, masa ngomongin motivasi dihubung-hubungan dengan di muka. Aduh, kasihan nih Pak Effendi Laran Sendu nih. Aduh, ya tuh Pak, kata Pak Abraham Konrad Supit, kembalilah nak ke jalan yang lurus katanya. Kemudian Roygo mengomentari lagi, sambil telanjang dada, Laran Sendu masak telur ceplok di konten YouTube. Tanda-tanda orang yang sudah, tanda tanya. Kemudian Rensa, nah ini saya cuman begini tuh menjawab, mengekspresikan Rensa, sudah nggak waras katanya. Ya kan, masa pendeta bikin konten telanjang dada gitu ya. Nah, kemudian Satriono keren ini komennya. Jikalau tidak mampu bergelimang harta, kumpulkanlah rezeki secukupnya dan hiduplah seadanya. Setidaknya jangan menjadi benalu dan merugikan sesama demi materi semata. Iya, leader kan merugikan karena dia yang nikmati, VP-nya dibeli sama bebek dungu di bawahnya. Aduh, Roygo kemudian mengomentari lagi Laran Sendu, sudah lu sekrupnya. Jadi udah pada mau copot sekrupnya gitu ya. Ngeri jika lihat konten Laran Sendu bicara otak manusia katanya. Bisa gila, dia ada bahas otak manusia. Rensa bilang lagi, benar katanya. Astaga, ini benar-benar deh, benar-benar ditelanjangi sama para pemain VTube sendiri. Oke, nah sekarang kita lihat. Di sebuah konten dari channel Breaking News VTube Indonesia. Baru berita VTube terkini. Manajemen VTube dilaporkan ke Bareskrim. Ya kan? News Progress Mayoni. Betul. Dari info yang saya dapat, laporan itu sedang dilengkapi dengan beberapa tambahan bukti. Dalam waktu tak terlalu lama akan ada pemanggilan kepada sejumlah jajaran manajemen dan sejumlah leader VTube yang selama ini berbohong di YouTube. Siapa? Ya saya sudah sebut lah, saya nggak malu-malu lah, saya nggak segan-segan. Seperti Wilbert gitu ya, yang bilang kalau VP 7 hari tidak laku akan dibeli perusahaan. Tapi sampai sekarang sudah 5 bulan dan mau ke 7 bulan. Bayangin, dari 7 hari ke 7 bulan nggak dibeli-beli. Kan penipuan itu. Ini kan masuknya ke ranah hukum pidana. Dilaporkan saja, ini ada penipuan nih. Katanya VTube akan membeli VP jika tidak laku di exchange counter selama 7 hari. Nah ini ditipu kan. Kedua siapa? Ya saya sudah sebut juga, Louis Ridwan yang bilang, itu kantornya ada kok di Kinanti Building, padahal cuma sewa alamat. Dia malah menenangkan orang supaya tetap percaya bahwa ada, cuman orangnya pada kerja work from home katanya. Karena pandemi. Lah, itu sejak dulu yang namanya work from home itu nggak seperti sekarang. Masing boleh 50% kerja. Kalau kantor 100% nggak ada orangnya, ya baru sekarang yang ada PPKM. Dulu kan nggak ada PPKM. Dan itu juga bohong karena kantornya cuma sewa alamat. Kena kau.
Siapa? Ade Manja juga yang bilang VTube sudah resmi dilindungi oleh hukum Indonesia. Padahal waktu itu VTube belum dinormalisasi. Kena kau. Nanti jambulnya itu tambah panjang tuh, jambul nanas. Oke lah, ya. Ini yang pelaporannya. Nah, kita lihat nih. Nah, ini dibeberkan di Facebook VTube Official Indonesia. Siapa yang membeberkan? Seorang yang bernama Syamil Alvaro. Syamil berkata, laporan atau tuntutan secara pidana dari Mayoni untuk manajemen VTube sudah masuk Bareskrim. Saat ini masih dalam penyidikan, menunggu P21 komplit, maksudnya ya lengkap berkas-berkas. Lalu pemanggilan pihak manajemen seperti yang saya sebutkan tadi, dan para top leader yang suka ngibul. Ya kan? Mereka tak lama lagi akan dipanggil. Betul. Kasus ini akan ramai dan terbesar di sepanjang sejarah dunia. Lah iyalah, kalau leader-leader pemain money game yang lain gampang menghilang, ini orangnya jelas. Ya, sering bikin konten di YouTube. Ya kan? Betul, saya setuju, akan menjadi ramai dan terbesar di sepanjang sejarah dunia. Betul. Akan diliput media massa, dan saya tahu memang sudah dihubungin media massa, dan ramai-ramai di medsos dan channel YouTube. Yalah, nanti saya beritakan juga ya biar tambah rame. Bagi teman-teman yang mau gabung untuk ikut melaporkan VTube karena kerugian fast track secara moral dan material, bisa gabung bersama Mayoni katanya ya. Masyarakat Online Indonesia atau Mayoni adalah organisasi atau serikat yang sudah berbadan hukum, punya izin legal standing, punya inilah hak untuk menuntut gitu ya. Kemudian, ayo kita bergerak bersama, bersatu untuk memperjuangkan hak kita bersama. Meminta keadilan dan menuntut mereka agar terjerat secara hukum. Agar mereka masuk bui dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Stop dibohongi. Betul kan? Dibohongin terus kan? Nih, ini mengaku. Dan dibodohi. Jadi jangan mau lagi dibohongi dan dibodohi. Sudah cukuplah selama ini kita sabar dan menanti. Dengan harapan palsu yang mereka berikan. Iya. Kibul ke kibul ke kibul, tipu ke tipu, menipu dan tertipu. Jelas kan? Jadi ya bener lah. Saya nggak bohong kan? Nggak bohong kan? Ya ini dia. Inilah perkembangan terakhir. Silakan Anda nantikan perkembangannya berikutnya. Ya, akan ada pemanggilan besar-besaran. Panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah. Panik lah. Ya. Silakan lagi lah leader-leader buat konten-konten motivasi menenangkan Anda punya bebek dungu. Tidak bisa. Ini sudah bergerak semua. Oke? Jadi demikian saja berita yang hot mengenai VTube kali ini. Semoga konten saya ini bisa mencerahkan Anda semua. Silakan share konten saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, agar mereka juga boleh tercerahkan oleh konten saya ini. Seperti biasa, terima kasih.